Ironis sekali kalau seandainya ini hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Penyebaran COVID-19 telah menyebabkan gangguan di semua sendi-sendi kehidupan. Kegiatan berubah seketika, dari luring menjadi daring, offline menjadi online, konvensional menjadi virtual. Kelompok Tarbiyat merupakan salah satu tim yang paling disibukkan dengan adanya pandemi ini. Bagaimana tidak, di saat banyak aktivitas yang terhenti, kebutuhan tarbiyat dan ragam kegiatan harus tetap berjalan. Baik pra-Ramadan, pada saat Ramadan, maupun pasca Ramadan. Nah, ironis sekali kalau seandainya ini hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Maka kelompok Tarbiyat dengan tim yang sangat luar biasa menyusun satu program Tarbiyat online pasca Ramadan. Program taklimul Quran, kemudian ada taklim, kemudian ada akhlak ya. Ditambah lagi dengan PMB, pembinaan mubain baru. Ini sangat sungguh luar biasa karena pengalaman kita dari awal. Sekarang ini melangkah lebih lancar lagi, lebih baik lagi, sehingga ada interaktif ya, karena ini dilakukan oleh Bu Sader, oleh narasumber-narasumber yang kompeten, sehingga acara ini sangat menarik. Dan yang tidak kalah menariknya ada PMB ya, pembinaan mubain baru secara online. Ini kita bersilaturahmi dengan mubain baru, dan bukan hanya bersilaturahmi, tetapi ada ajang tetap bukan tatap muka sih, tidak bisa, tetapi komunikasi langsung begitu, interaktif ya, sehingga ada testimoni daripada mubain baru itu yang sangat terpukul, yang sangat terkesan dengan jemaat Ahmadiyah. Kenapa saya masuk Ahmadi? Pernah saya melihat satu tragedi, tapi saya tidak akan pernah menyebut di mana dan di kota mana. Karena yang saya takutkan ketersinggungan di pihak orang yang menyerang. Pada waktu itu ya, Ahmadi menjadi booming di kota itu. Tapi saya banyak belajar tentang Ahmadi. Ahmadi begitu baik, sabar menghadapi semua itu. 10 syarat baiat, Pak. 10 syarat baiat. Yang bikin terkesan. Dari 10 syarat baiat itu, saya satu pun belum bisa, Pak. Sebagai seorang Muslim, saya satu pun belum bisa, Pak, melaksanakan 10 syarat berbaiat. Iya. Jadi gini, Pak. Baiat itu seperti apa? Lah, cuma baca-baca kalimah-kalimah ini. Adapun nanti kalau Ahmadiyah menyimpang, saya tinggal keluar aja gitu. Ya alhamdulillah ya tidak ada yang menyimpang. Ya, testimoni dari mubain baru di masa pandemi adalah salah satu kegiatan yang paling menarik yang dilakukan oleh kelompok Tarbiyat. Tarbiyat ini tidak boleh berhenti ya dalam kondisi bagaimanapun ya, tetap harus berjalan. Maka ide gagasan yang muncul adalah Tarbiyat online. Di dalam Tarbiyat online ini kita memang membagi ya kelompok usia berdasarkan modul yang kita miliki, yang sudah dimiliki oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, khusus bidang tarbiyat, taklim dalam Al-Quran. Ya. Tugas tarbiyat ini cukup luas dan cukup berat berkenaan dengan pendidikan ya bagi seluruh anggota Ahmadi. Ini tertuang di dalam RR, ada 8 item. Salah satunya adalah ia harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keagamaan bagi seluruh anggota jemaah. Nah, jadi berkenaan dengan itu dan kaitannya dengan masa pandemi ini, jadi program-program apa yang harus yang dilaksanakan oleh Tarbiyat berkenaan dengan pada saat era pandemi ini. Perlu diketahui bahwa upaya ke arah melakukan pendidikan bagi seluruh anggota adalah mutlak ya dilakukan. Jadi dalam keadaan normal, lebih-lebih dalam keadaan pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ini. Jadi kami berusaha ya, kami coba membahasnya di dalam kelompok tarbiyat, dalam kelompok P3Q, yaitu tarbiyat taklim Al-Quran. Alhamdulillah ditemukanlah cara-cara yaitu dengan melalui
tarbiyat online, ya, tarbiyat online. Jadi tarbiyat online pada saat bulan Ramadan, pada saat pasca Ramadan, dan juga pada saat KPA. Itu yang kita lakukan. Tarbiyat dan taklim adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lainnya. Sebagaimana diketahui ya, di jemaat ini taklim dan tarbiyat itu istilah yang nggak asing ya, kan umumnya gitu. Ya tahunya di cabang-cabang taklim tarbiyat adalah dua sisi yang berbeda. Sebenarnya taklim dan tarbiyat itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Hujur mengatakan kalau taklimnya bagus, insya Allah tarbiyatnya bagus. Artinya taklim itu adalah pengajarannya, sedangkan tarbiyat adalah pengamalan dari ilmu-ilmu yang telah diajarkan. Nah, kita selama masa pandemi ini, mulai dari bulan Ramadan kemarin di Jemaat Indonesia, kita ada program bersama yang namanya program T3Q, yaitu 3 sekretaris, taklim, tarbiyat, dan taklimil Quran, menyelenggarakan program kegiatan taklim Ramadan, taklim pasca Ramadan, dan juga KPA. Yang mana dalam ketiga kegiatan itu diisi dengan materi-materi yang berhubungan dengan kejemaatan, ya, baca Al-Quran, bagaimana salat yang baik, bagaimana keilmuan, pengorbanan, semua itu diberikan dalam materi-materi tersebut. Ya, materi-materi ini hendaknya diharapkan selama masa pandemi ini, anggota itu nggak terputus dalam program keilmuannya. Karena dalam masa pandemi tidak bisa diberikan secara langsung tatap muka, maka pemberian ilmu-ilmu itu diberikan melalui sarana yang saat ini sedang berkembang, yaitu manajer Zoom, ada juga pakai website, ya pakai YouTube. Nah, media-media itulah yang digunakan dalam rangka proses pemberian taklim dan tarbiyat ke anggota kita yang saat ini dalam masa pandemi, ya. Jadi selama mulai dari Ramadan kemarin, pasca Ramadan, dan setelahnya pun ada kegiatan KPA yang mana intinya pembelajaran materi-materi yang harus diketahui anggota tidak terputus selama Ramadan dan juga setelah Ramadan dan masa pandemi ini. Di samping itu kan khutbah hujur juga tetap berjalan. Khutbah hujur pun bagian dari taklim. Dan badan-badan pun menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan porsi yang macam-macam supaya taklim itu berjalan secara online. Di Lajnah ada program taklimnya secara online, di Hudam juga ada, di Ansarullah juga ada. Baik luring ataupun daring, kesemuanya bersinergi. Di setiap kegiatannya, taklim senantiasa bekerja sama dengan badan-badan baik Ansor, Hudam maupun Lajnah. Jadi semuanya sebenarnya kita satu tim, sinergi lah ketiga badan itu, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh badan itu bagian daripada kegiatan taklim yang memang dilakukan oleh pusat. Karena program pusat yang dilaksanakan oleh badan-badan. Di dalam jemaat terdapat departemen yang secara khusus berperan menjaga para anggota Ahmadi agar senantiasa dekat dengan Al-Quran, yaitu Taklimul Quran. Departemen inilah yang memotivasi anggota untuk selalu belajar Al-Quran, serta melakukan pengajaran membaca Al-Quran. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di kelompok tarbiyat pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia bersepakat bahwa walaupun kita di dalam kondisi pandemi ya, COVID-19 ini, tarbiyat jemaat, tarbiyat kepada para anggota jemaat di semua badan, di semua unsur itu harus tetap berjalan. Maka program pembelajaran dan juga pengajaran Al-Quran atau yang dikenal dengan istilah Ta'limul Quran itu tetap harus berjalan, terutama dengan basic para keluarga jemaat. Dan itu kita sudah sebarluaskan melalui informasi kepada para pengurus di jemaat lokal supaya kegiatan pembelajaran Al-Quran ini di keluarga-keluarga menjadi tanggung jawab para orang tua dan juga para mubalik dan pengurus ikut memantau pelaksanaannya. Kemudian di dalam skala nasional, pembelajaran Al-Quran pun kita upayakan supaya bisa lebih luas lagi. Karena kita tidak bisa bertemu di dalam kelompok jemaat, ya kan?
tidak juga bisa ketemu di jemaat-jemaat lokal, atau dalam forum-forum di mana orang harus berkumpul. Sukses tarbiyat di bulan Ramadan, khususnya di bidang Al-Quran, dilanjutkan dengan kegiatan ta'limul Quran ataupun pembelajaran Al-Quran, pengajaran Al-Quran, juga pasca Ramadan. Dan ini lebih luar biasa lagi, antusiasme anggota jemaat di dalam berbagai macam materi di acara tarbiyat online itu luar biasa. Lembaga wakaf yang dicanangkan oleh Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia sendiri tercatat sudah lebih dari 1.900 wakafinau. Masa pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi sekretaris wakafinau. Program Wakafinau memang berada dalam satu kesatuan dalam program tarbiyat, yang berdampingan dengan program sekretaris tarbiyat, program sekretaris taklim, Ubayin Baru, Ristanata ya. Jadi memang kita di dalam program Wakafinau ada program tarbiyat, tapi tentunya khusus segmentasinya untuk para wakafinau. Nah sebetulnya di pandemi ini yang kalau kita mundur ke belakang, dimulai bulan Maret itu, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara offline, mau nggak mau kan kita harus switch ya, ubah ke kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara online. Nah sebetulnya di Wakafinau ada kegiatan rutin yang dilakukan di tingkat daerah, yaitu kegiatan kelas Wakafinau, yang mana kelas Wakafinau ini pengajaran bahasa, ya terutama bahasa Urdu, kemudian pengajaran silabus Wakafinau. Nah, yang biasanya rutin di tingkat daerah dilaksanakan 1 bulan sekali, bahkan kalau di markas diadakan 1 minggu sekali. Nah, itu di awal pandemi memang sempat kita liburkan terlebih dahulu, namun kita berpikir bahwa program ini tetap harus jalan. Jadi kita meeting dengan tim, akhirnya dengan persetujuan Pak Amir, kita akan adakan ya kelas Wakafinau secara online. Memang efek positifnya ya dengan adanya kelas Wakafinau online ini, yang tadinya mungkin nggak semua daerah bisa mengadakan kelas Wakafinau secara offline ya, di cabang-cabang di daerah, gabungan cabang ya. Nah tapi dengan pandemi ini memang karena kita laksanakan secara online, otomatis bisa dilaksanakan dan diikuti oleh daerah-daerah ya, cabang-cabang secara nasional. Ya, jadi cukup banyak. Nah, kegiatan yang kita adakan menggunakan fasilitas Zoom ya dan live streaming. Jadi ketika dalam seminggu ya, yang biasanya tadi saya sampaikan seminggu sekali bahkan sebulan sekali, sekarang seminggu bisa 2 kali. Ya, jadi hari Kamis kita belajar tentang silabus Wakafinau, kemudian hari Minggu kita khusus belajar pelajaran bahasa Urdu. Ya, setelah 3 pertemuan kita adakan kuis ya. Jadi tim kita membuat kuis ya melalui Quizizz ya. Jadi para wakafinau setelah 3 pertemuan mengikuti bisa langsung ikut kuis ya. Langsung jawab real time, hasilnya ketahuan. Dan kita juga berikan reward ya, apresiasi kepada yang memiliki nilai yang tinggi gitu ya. Jadi kalau bahasa Urdu jelas mempelajari pelajaran bahasa Urdu ya dari awal, kita mulai dari awal, dari nol yang benar-benar tidak bisa sampai dengan sekarang ya, udah sekitar 6 pertemuan bahasa Urdu. Kemudian kalau silabus kita mempelajari sirat ya, sirat sejarah Islam ya, kemudian ada kajian buku ya, seperti bedah buku ajaranku ya. Kemudian ada juga mempelajari pengetahuan agama, misalkan kewafatan Nabi Isa, kemudian kebenaran Hadrat Masih Maud, dan itu dikupas tuntas dan dilengkapi dengan di akhir sesi itu dialog interaktif dengan narasumber. Ya waktunya sejam. Jadi setiap pertemuan cukup 1 jam ya. Berarti seminggu ada 2 kali ya, berarti total 2 jam. Dan itu alhamdulillah masih berjalan sampai dengan sekarang. Oke. Baik, nah ini ada satu kata yang pertama. Silakan coba bacanya apa nih? Walaupun sudah ada nih, tapi coba lihat ke tulisan yang Urdunya ya. Iya, Pak. Ya, ini apa nih dibacanya? Bal. Bal, betul. Bal, oke, betul. Artinya apa, Nida? Rambut. Sekarang ini jumlah wakafinau di Indonesia lebih dari 1.900 ya.
Jadi penambahannya setiap tahun ya di angka 100 sampai dengan 200 ya untuk orang tua yang mendaftarkan anaknya ke dalam Wakafinau. Oleh karena itu program tarbiyat, program taklim khusus yang berkenaan dengan Wakafinau ya kita adakan secara berkelanjutan. Bahkan ketika dalam kondisi pandemi seperti ini. Ke depan, misalkan di akhir bulan ini kita ada rencana mengadakan Wakafnau Parents Day ya, yang mana arahan dari Tuan Lukman Ahmad Kiswar, in-charge Wakafinau Markas yang lalu, seperti kita ketahui bulan bulan Januari yang lalu kita mengadakan istimewa Wakafinau dihadiri beliau. Waktu itu kita undang seluruh anak-anak Wakafinau, kemudian orang tua juga hadir. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तो हर अहमदी से इस बात की तवक्को रखते हैं कि उसका मेयार इंतहाई बुलंद हो. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam yang menekankan kepada kita bahwasanya ketinggian derajat Tuhannya itu harus sedemikian rupa luhur. तो एक शख्स जिसके माँ बाप ने पैदाइश से पहले उसको दीन के लिए वक्फ कर दिया. Oleh karena itu sebagaimana orang tua yang telah mewakafkan anaknya sebelum kelahirannya di jalannya, और उसके लिए दुआएं भी की हों dan berkali-kali berdoa untuknya, उसको किस कदर इन मयारों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए. Oleh karena itu hendaknya ia berusaha untuk meraih standar ini. Nah, kemudian beliau memberikan saran bahwa ke depan untuk istimewa Wakafinau diikuti oleh Wakafinau saja. Jadi untuk orang tua ya adakan Parents Day khusus lah untuk orang tua. Nah oleh karena itu pada periode ini kita akan adakan Parents Day ya, Wakafnau Parents Day khusus ya untuk orang tua yang mungkin dalam setahun bisa 2-3 kali secara khusus. Dan insya Allah yang perdana kita adakan di akhir bulan Juli ini. Jadi dengan kondisi COVID kita insya Allah tetap jalan. Pak Amir sudah oke ya. Ini pun kita adakan secara nasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini bisa berjumpa dengan para orang tua yang luar biasa, orang tua dari anak-anak Wakafinau, dan jazakumullah tadi sudah dibuka oleh Bapak Amir Nasional, dan terima kasih jazakumullah juga untuk tim dari Wakafinau yang sudah mempersiapkan agenda ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Jadi nanti ke depan akan ada parenting ya secara online via Zoom, via YouTube streaming. Dan ke depan ya untuk tahun depan ya kita akan mengadakan istimewa Wakafnau nasional di bulan Januari. Ya tentunya nanti kita lihat perkembangan. Syukur-syukur sudah normal sehingga kita bisa adakan acara secara offline. Tapi kalau memang terpaksa juga secara online ya saya pikir bisa kita laksanakan. KPA juga kan tadinya yang harus dilaksanakan secara offline dipindah online ya. Ternyata bisa juga berlangsung dengan sukses. Nah artinya kegiatan-kegiatan Wakafinau apapun ya dengan kemajuan teknologi sekarang ya mau nggak mau ya akan kita gunakan dan itu akan kita sesuaikan ya dengan kondisi ini ya sehingga semua kegiatan, semua program bisa kita laksanakan sesuai dengan rencana. Itulah gambaran bagaimana sekelompok tarbiyat melakukan kegiatannya di masa merebaknya COVID-19. Meski di tengah-tengah keterbatasan, mereka berupaya agar anggota Ahmadi senantiasa terpelihara dalam menjalankan rukun-rukun agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang luhur akan ilmu, dan pribadi yang taat pada nizam khilafat. Jadi di sekretaris di kelompok tarbiyat itu kan ada sekretaris tarbiyat, ada sekretaris taklim, ada sekretaris Talimul Quran, ada juga di situ sekretaris PMB ya, pembinaan pemimpin baru, dan juga di situ ada badan-badan, semua ada di badan-badan di sekretaris ada di kelompok tarbiyat sekretaris yang bersangkutan begitu. Jadi ini kita bekerja sama dengan tim itu, ada tim Pokja ya, kelompok kerja taklim, tarbiyat dan talimul Quran berserta badan-badan. Nah ini yang sangat luar biasa, ini memang salah satu program daripada kelompok tarbiyat ada regenerasi ya. Artinya ini para pengurus di badan-badan sangat aktif sekali. Mereka
proaktif dalam menyiapkan program-program ini, kemudian apalagi Lajnah dengan berbagai kiatnya, kemudian Ansarullah ya tidak ketinggalan, itu menjadi satu ajang di mana ini sistem daripada jemaat untuk regenerasi gitu ya, itu kita terapkan ya. Jadi kelompok tarbiyat tidak bisa bekerja sendiri tanpa ini ada badan-badan itu, dan memang ternyata badan-badan ini yang sangat membantu melaksanakan program-program di kelompok tarbiyat ini. Kita semua tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Pandemi adalah sebuah cobaan yang harus kita lewati dengan penuh kesabaran. Pandemi patut kita waspadai, akan tetapi karena pandemi, kita mesti beradaptasi dengan pola kehidupan baru. Hikmahnya, berkat pandemi pula lah, muncul gagasan-gagasan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, jadi dengan adanya pandemi, menurut saya tidak menghentikan kegiatan-kegiatan kita, justru malah makin berkembang, makin banyak ide-ide baru, cara-cara baru, ya, gagasan-gagasan baru yang memang sebelumnya nggak terpikirkan ya di kondisi normal ya. Tapi dengan kondisi new normal ini ya kita bikin gebrakan-gebrakan baru ya. Doa tawajuh ya. Mudah-mudahan ada yang sudah bisa menerjemahkan. Silakan kakak host. Kakak host pilih random kakak host. Siapa? Ini udah ada yang terpilih. Siapa yang sudah bisa menerjemahkan? Namanya Kamran Rahmat dari Markas. Dari Markas. Silakan. Wah, tetangga ini ya. Silakan, coba baca Arabnya dulu, lalu terjemahnya apa ya? Silakan mulai. Ini sesungguhnya aku. Oke. Wajah tuh. Kalau menghadapkan. Wajahia, wajahku. Iya. Illadzi, kepada yang. Oke. Fakoro, telah menciptakan. Iya. As-samawati wal ardo. Langit dan bumi. Oke. Hanifah, dengan tulus ikhlas. Oke. Wa ma'ana, dan aku bukanlah. Oke. Minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Oke, 100 ya. Mubarak ya. Semua pihak yang telah mendukung kegiatan-kegiatan ini, terutama para anggota jemaat ya, di jemaat-jemaat lokal, para pengurus, para mubalik lokal juga luar biasa. Dan tentu ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala dari adanya COVID-19 ini yang ternyata tidak menyurutkan semangat para anggota jemaat di berbagai lapisan untuk tetap berderap dan maju terus melangkah ke depan, lebih maju lagi di dalam tarbiyat mereka sebagai seorang Ahmadi.